ulun bisa ditanyai orang, guru, ada guru cerita ini seakan-akan kalah Rasulullah itu. Cerita penceramah guru dari para habaib guru. Nah, mahina habaib pulang nih, mahina lagi nih. Apa masalahnya? Ada guru Habib si Ano tuh guru dikatakan ke karamatnya habaib itu wali itu kawa guru 70 kali Isra Mi'raj guru wae. Ada guru videonya 70 kali guru Isra Mi'raj. Habaib itu guru, wali itu diceritakan guru sepenceramah itu, yang diceritakan karamatnya para habaib guru, yang bercerita itu juga habaib guru. Bagaimana pendapat guru? Rasulullah aja guru sekali aja Isra Mi'raj, ini 70 kali guru. Bagaimana pendapat guru? Bapak Ibu, kalimat Isra Mi'rajnya itu aja yang gak tepat. Kalau cerita, selama ada referensi, selama dari kitab yang diakui kebenarannya, selama yang menceritakan itu orang yang alim, orang yang kuat keagamaannya, asal ada referensinya. Banyak cerita-cerita seperti itu dalam kitab Jami'u Karamatil Aulia, dalam kitab Jami'u Karamatil Aulia yang dikarang oleh ulama besar Syekh Yusuf An-Nabhani. Cerita para aulia itu namanya karamat. Karamat nggak bisa diukur pakai logika. Kalau ada waliullah naik ke atas langit sampai 70 kali, ulun percaya. Berarti guru lebih hebat dia dong daripada Rasulullah. Ulun tanya, kalau wali lawan Rasulullah itu hebat siapa? Hebat siapa? Hebat Rasulullah. Rasulullah nggak bisa ditandingi, jangan dibanding dengan kejadian. Itu karamat para aulia. Gini aja, sebelum Rasulullah dilahirkan, iblis itu bebas menembus langit. Iblis bebas menembus langit sebelum Rasulullah dilahirkan. Dia bisa melihat tulisan yang ada di Lauhul Mahfuz. Iblis naik sampai melihat tulisan-tulisan yang ada di Lauhul Mahfuz dari takdir umur manusia. Rezekinya sekian, takdir sekian, bisa dia. Tapi setelah Rasulullah dilahirkan, pintu langit dijaga ketat oleh para malaikat sampai hari kiamat. Iblis tidak bisa lagi menembus langit. Pertanyaan, kalau iblis mundur-mandir menembus langit dibanding dengan Rasulullah, hebat siapa? Hebat siapa? Hebat iblis kan? Tapi kehebatan apapun dibanding dengan Rasulullah, pasti yang unggul adalah Rasulullah. Rasulullah itu nabi dan rasul. Rasulullah itu manusia pilihan. Rasulullah itu diberi Allah mukjizat. Apapun Bapak Ibu cerita karamat, hebat karamat orang itu, tetap di bawah mukjizat. Ini penting nih. Lagi Bapak Ibu, supaya kita nih menyikapinya, iman kita jangan rusak. Rasulullah itu ada nggak pedang perang? Ada kan pedang Rasulullah? Karena zaman Rasulullah perangnya pakai pedang. Minta maaf, kalau zaman kita nih ada mando terbang, mando terbang dengan pedang Rasulullah. Ini orang ini bisa menerbangkan mando. Adalah cerita di zaman Rasulullah, Rasulullah bisa menerbangkan pedang. Adalah? Ada enggak? Enggak ada. Berarti kalau zaman kita sekarang ini ada orang yang bisa menerbangkan mandau, lebih hebat yang menerbangkan mandau, lebih hebat pedang Rasulullah. Ayo. Yang menerbangkan mandau itu bisa juga, itu ilmu yang diberikan keistimewaan sama dia, tapi bukan mukjizat, itu bisa juga istidraj. Mukjizat tidak bisa kalah, walaupun cerita tentang istidraj, cerita tentang keramat melebihi yang ada pada Rasulullah. Rasulullah tidak bisa ditandingi. Jelaskan nih? Kan pian tahu ada orang yang bisa menerbangkan mandau zaman kita. Pertanyaannya, lebih hebat yang menerbangkan mandau, lebih hebat Rasulullah. Sedangkan Rasulullah di dalam cerita tentang perang tidak pernah Rasulullah menerbangkan pedang. Sekarang ada yang bisa menerbangkan mandau. Berarti lebih hebat yang menerbangkan mandau daripada Rasulullah. Gitu. Rasulullah itu mukjizat.
kalau menerbangkan mandau itu bisa juga istidraj. Kenapa Bapak Ibu orang sekarang bingung? Kada menguasai definisi mukjizat ada pada Nabi dan Rasul, karamat ada pada para aulia, maunah ada pada orang soleh, istidraj ada pada orang fasik, irhas ada pada anak-anak yang belum menjadi Nabi dan Rasul atau belum menjadi aulia. Definisinya yang kita tidak memahami, lalu kebingungan. Satu lagi, Rasulullah itu punya baju rumpi dari besi untuk perang. Ada baju rumpi dari besi Rasulullah. Kenapa maka itu Rasulullah pakai? Melindungi badan daripada sabetan pedang. Sering mendengar? Sekarang ada tahan bocok. Nah, orang tahan timpas. Kira-kira hebat orang tahan timpas lebih hebat Rasulullah. Nah, ini penting Pak Ibu. Rasulullah tidak bisa ditandingi. Rasulullah itu manusia pilihan. Rasulullah itu Nabi dan Rasul. Rasulullah itu diberikan mukjizat. Yang lain tidak ada lagi mukjizat karena Nabi dan Rasul selesai. Rasulullah Nabi terakhir. Enggak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Rasulullah. Andai kata ada, para aulia aja Bapak Ibu. Jangan dibanding kejadian yang terjadi di zaman kita lalu seakan-akan mengalahkan Rasulullah. Itu asumsi sampean belaka, itu tidak memahami definisi.